Mulai berani, pasca amnesti dan abolisi, politikus PSI serukan, pelengseran, Prabowo. Genderang sudah ditabuh, genderang perang. Dan kader dan elit PSI sudah menyerukan lengserkan Prabowo. Ayo wi, oke gas, oke gas. Jadi menarik ini permainan setelah Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom sama Hasto. Menarik ini pemirsa. Jadi sekarang PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang didukung oleh Jokowi, dan Jokowi kabarnya adalah Ketua Dewan Pembina, dan juga sudah menyatakan dia akan mendukung penuh PSI, ya, serta semangat dari PSI yang luar biasa menempatkan Jokowi sebagai isme, Jokowiisme. Jadi pecah gesang derek Jokowi. Melihat perilaku Prabowo seperti ini, ya, sudah ada seruan untuk lengserkan Prabowo. Jadi menurut saya, perjuangan kita saat ini adalah membesarkan PSI, membesarkan nama Gibran Rakabuming Raka, dan membela Pak Jokowi dari upaya-upaya pengkebirian, upaya fitnah, upaya-upaya menjatuhkan dan mendowngrade Pak Jokowi. Sebagai pendukung militan Pak Jokowi, kita tetap harus selalu menjaga nama baik beliau. Kita dukung Mas Gibran. Kita kuatkan PSI, agar PSI bisa berlaga mengalahkan partai-partai besar di Indonesia. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya, jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya, karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum, karena apa yang saya katakan tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengserkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung, tidak layak untuk memimpin NKRI. Pak Prabowo katanya mau melawan korupsi sampai ke Antartika. Mana? Baru sampai Tom Lembong sudah cium. Kalau PSI memang benar-benar adalah sebuah partai yang ya sebagaimana partai yang lain, maka dalam sikapnya itu harus jelas gitu. Kalau ada kader yang menyimpang atau tidak sesuai dengan prinsip atau pernyataan resmi PSI, ya kasih teguran dong. Jangan kemudian dibiarkan seperti ini gitu. Apalagi ya dari partai PSI-nya sendiri, dari para elitnya tidak memberikan respon apa-apa. Ya kalau misalkan ada kader yang ngeyel gitu, tinggal keluarin, pecat gitu kan, jelas gitu. Ini enggak nih, kadernya terus keluar-keluar, pimpinannya ya biarin aja, diem aja gitu, pura-pura nggak tahu gitu kan. Atau jangan-jangan para elit partai PSI itu sedang menikmati seruan-seruan yang semacam ini, seruan kekecewaan, seruan untuk memakzulkan Presiden Prabowo, dan itu dianggap sebagai adalah argumentasi atau opini yang sesuai dengan nurani atau naluri mereka. Jangan-jangan mereka menikmati, jangan-jangan bahkan mereka justru mendukung. Ya udah biarin terus serang gitu. Nampaknya kalau kita kalkulasikan mengatakan bahwa dengan omongan lengserkan Prabowo dengan kekuatan full tanpa rem, maka ini apakah tidak malu begitu? Apakah ini pecah kongsi? Apakah karena kecewa, ya, karena Presiden Prabowo memberikan abolisi, ya, dan memberikan amnesti kepada Tom Lembong dengan dan Hasto? Apakah seperti itu begitu? Bahkan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka adalah, ya, seolah-olah Presiden Prabowo mendukung koruptor. Tidak lagi dan tidak bukan, karena narasi-narasi yang kemudian sekarang ini tidak ada lagi begitu kan, ya, yang dituduhkan kepada Presiden Prabowo. Muncullah narasi-narasi seperti itu begitu. Pada kenyataannya nggak ada masalah, ini bangsa dan negara kita kok begitu kan. Tapi ya karena mungkin kecewa begitu ya, tanpa arah. Nampaknya sudah mulai pecah kongsi.
inilah yang kemudian begitu kan, narasi-narasi inilah muncul, bahkan disampaikan oleh kader katanya dari kader PSI dan sebagainya begitu, menceritakan suasananya bagaimana sosok seorang Prabowo begitu. Tanpa Jokowi dari hasil kesimpulan dari omongan media sosial mengatakan Prabowo tidak akan menang. Nah, ada yang mengatakan seperti itu begitu. Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira ya setelah melewati pertimbangan hukum, pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Apakah ini ditafsirkan bebas oleh para kadernya, yang berarti itu dianggap Prabowo melakukan pembangkangan terhadap Jokowi, ya kan? Karena Prabowo dianggap anak buahnya Jokowi menurut versinya termul ini, sama seperti Bahlil dan lain sebagainya. Kayaknya ada benarnya kalau dalam hal ini, karena Prabowo tanpa Jokowi dalam Pilpres kemarin ya itu tidak mungkin menang, sekalipun ditolong oleh 500 triliun bansos. Yang memenangkan itu adalah KPU setelah listriknya mati dan ngapusi, ya kan? KPU bilang itu dihack, tapi ternyata tidak. Nah, sekarang ini tampaknya PSI sebagai kekuatan politik Jokowi, ya, ini sudah mulai menyerang, ya, Prabowo setelah langkah Presiden Prabowo Subianto itu memberikan amnesti kepada politisi PDIP Hasto Kristianto dan abolisi kepada ekonom senior Thomas Lembong, ya, yang akrab banget sama Anies Baswedan. Pak Prabowo ini sebenarnya takut dengan ancaman-ancaman. Ketika ancaman-ancaman datang dari kubu FPI HTI, Pak Prabowo mulai mengutus orang-orangnya untuk bertemu Rizik Sihab. Pak apaan ini? Ya, itu dilakukan 1 bulan yang lalu kalau nggak salah, ya. Tapi saya diam saja. Saya pikir itu kan menjalin silaturahmi, ya sah-sah saja. Tapi kalau begini caranya, ada deal-deal untuk membebaskan Tom Lembong, itu bukan silaturahmi, artinya itu adalah kejahatan politik. Kemudian ketika Bapak Prabowo menggandeng Ibu Megawati, sampai segitunya digandeng-gandeng Ibu Megawati, ya kan? Ternyata ada deal-deal juga. Deal-dealnya apa? Hasto minta dikasih amnesti. Kenapa segitunya sih Ibu Mega punya deal-deal dengan Pak Prabowo untuk amnesti ini, dan Pak Prabowo menginginkan itu? Alasannya apa? Supaya tidak gaduh, supaya anak-anak Banteng kalem, supaya anak-anak Abah diam, tidak lagi berisik, tidak ada lagi mantan-mantan jenderal yang minta memakzulkan gitu. Kan untung Prabowo memberikan amnesti dan abolisi, jadi mantan-mantan jenderal itu tidak lagi berteriak-teriak makzulkan Gibran. Tapi imbasnya apa? Ketika muncul bendera One Piece yang dituduh Mas Gibran, kalian buat berita-berita hoax seolah-olah Mas Gibran menggunakan pin One Piece, padahal foto aslinya seperti ini. Tidak ada pin One Piece gitu. Suka membuat hoax. Pendukung Anies Baswedan dan anak-anak Abah memang tidak tahu diuntung, masih saja menyebarkan hoax seperti ini. Kenapa bendera One Piece menjadi berkibar saat ini? Kenapa? Karena kalian selama ini membiarkan bendera-bendera negara lain berkibar di negara kita. Ada kader PSI menyerukan untuk memakzulkan Presiden Prabowo. Sampai sekarang nggak ada pernyataan apa-apa dari PSI, nggak ada klarifikasi, nggak ada permintaan maaf, dan bahkan tidak ada teguran kepada kader yang menyerukan pemakzulan kepada Presiden Prabowo. Bahkan sampai sekarang si kader PSI ini terus keluar terus menyampaikan kritik kepada Pak Prabowo dan diselingi dengan harapan agar PSI nanti di tahun 2029 bisa mengusung Gibran sebagai capres. Ini sudah menjadi pembicaraan di mana-mana di media sosial, orang semua membicarakan terkait sikap kader PSI ini, tapi entah kenapa sampai sekarang PSI tidak mengambil sikap gitu, karena ya kader-kader yang tidak tertib seperti ini ya seharusnya itu ditertibkan gitu. Dan untuk kalau kader-kader yang lain gitu ya, kalau dari partai yang lain, kalau misalkan ada situasi yang seperti ini, udah pasti itu ditegur gitu. Kalaupun tidak disampaikan teguran secara terbuka atau menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, minimal si kader yang menyerukan pemakzulan itu ya akan berhenti bicara. Tapi ini kader PSI enggak gitu.
Setelah dia dikritik oleh banyak orang, kemudian membuat banyak para pendukung Pak Prabowo juga emosi melihat si kader PSI ini, dia tambah keluar-keluar, wah saya nggak takut. Anak jenderal katanya. Ini apa-apaan gitu. Yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang. Terima kasih tanggapan soal abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Pak Hasto dari pemerintah. Saya meyakini apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang. Apalagi ini menjelang perayaan 17 Agustus, saya kira ini momen yang baik untuk merajut tali persaudaraan antar sesama anak bangsa. Ya, kasih. Nanti malam lagi. Dan bahkan tidak hanya itu begitu. Kabarnya sindiran keras dari PSI sudah mulai menyerang Prabowo. Salah satu dikutip dari Demokrasi News begitu, mengatakan politikus PSI ya mengatakan hasil kerja 10 tahun Jokowi lebih lantang daripada orator ulung. Mulai serang Prabowo kah? Ini pertanyaan penting begitu kan? Ya, pertanyaan penting. Jadi saya kira apa yang kemudian dituduhkan selama ini ingin menghapus jejak Jokowi selama 10 tahun, saya kira salah begitu kan ya. Karena dengan unggahan-unggahan di media sosial sekarang ini tidak hanya kader PSI, yang penting termol-termol itu sudah memberikan satu statement kekecewaan terhadap Presiden Prabowo karena memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan bahkan memberikan amnesti kepada Hasto. Kenapa? Karena selama ini termol-termol ini teriak-teriak begitu kan ya. Ya hukum, penjarakan Hasto. Tapi di balik drama-drama belakangnya ada PDIP yang kuat. Saya sudah mengatakan sejak awal bahwa kalau Hasto dipenjara atau dihukum tidak akan lama lagi keluar. Ternyata bebas. Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada politisi PDIP Hasto Kristianto dan abolisi kepada ekonom senior Thomas Lembong terus memantik polemik di ruang publik. Namun pernyataan yang paling mengejutkan datang dari politikus PSI, Jati Erna Sahara, yang secara terbuka menyerukan pelengseran Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah pernyataan tertulis yang beredar luas di media sosial dan dikonfirmasi oleh redaksi, Jati Erna menyebut bahwa langkah-langkah hukum yang diambil oleh Prabowo telah mengkhianati semangat reformasi dan memperlihatkan lemahnya konsistensi terhadap komitmen hukum yang pernah digaungkan saat kampanye. Kami menilai Presiden Prabowo telah menunjukkan sikap inkonsisten, mengintervensi proses hukum, dan memberi angin pada kelompok-kelompok yang pernah secara sistematis menyerang Presiden Jokowi. Ini bukan hanya pengkhianatan terhadap hukum, tapi juga terhadap sejarah politik itu sendiri. Bagi kami, Prabowo layak dilengserkan, tegas Jati Erna, Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025. PSI selama ini dikenal sebagai partai yang sangat vokal membela Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo, Jokowi, bahkan menjadi garda terdepan dalam menjawab kritik terhadap Jokowi di berbagai forum publik. Namun sejak berakhirnya masa jabatan Jokowi dan transisi kekuasaan kepada Prabowo, narasi politik PSI terlihat semakin kritis terhadap pemerintahan baru. Jati Erna juga mengungkapkan bahwa Partai Gerindra, yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, tidak menunjukkan solidaritas saat Jokowi dihantam isu ijazah palsu. Kami tidak melihat ada pembelaan yang kuat dari Partai Gerindra. Saat Presiden Jokowi dihantam isu ijazah oleh kelompok yang sama yang kini justru diampuni Prabowo, Gerindra diam. Ini membuat kami bertanya, sebenarnya siapa yang dibela Prabowo? Ujarnya, langkah Prabowo memberikan amnesti dan abolisi dinilai sebagian kalangan sebagai taktik rekonsiliasi politik, untuk meredakan ketegangan antara kelompok pro dan anti Jokowi. Namun di sisi lain, sejumlah analis menilai ini justru menjadi preseden buruk bagi supremasi hukum. PSI Award, Prabowo layak menyandang gelar, tokoh dengan kebohongan terbanyak, dari pembohong menjadi panglima. Pada tahun 2018, Partai Solidaritas Indonesia PSI, meluncurkan sebuah acara bertajuk, PSI Award, Penghargaan Kepalsuan. Dalam nuansa satir, acara tersebut dimaksudkan untuk mengkritik tokoh-tokoh publik yang dianggap kerap menyebarkan informasi menyesatkan atau kebohongan dalam ruang demokrasi. Salah satu penerima penghargaan tersebut adalah Prabowo Subianto, saat itu merupakan Ketua Umum Partai Gerindra dan rival politik Joko Widodo dalam pemilu 2019.
PSI menilai Prabowo layak menyandang gelar tokoh dengan kebohongan terbanyak, karena sejumlah pernyataan bombastis yang dinilai tidak akurat, salah satunya adalah klaim bahwa 99% rakyat Indonesia hidup dalam keadaan miskin. Bagi PSI, pernyataan semacam itu tidak hanya keliru secara data, tetapi juga merupakan bentuk manipulasi emosi publik dengan narasi pesimistis. Grace Natali, Ketua Umum PSI waktu itu, secara terbuka menegaskan bahwa penghargaan itu adalah kritik terhadap gaya politik lama yang syarat kepalsuan dan retorika tanpa dasar. Namun, waktu membalikkan segala sesuatu. Prabowo, yang pernah mereka cap sebagai pembohong, kini justru dielu-elukan sebagai tokoh yang didukung habis-habisan oleh PSI dalam Pilpres 2024. Dan lebih ironisnya lagi, dalam sebuah pidato publik, Prabowo bahkan mengklaim bahwa Grace Natali pernah menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota Partai Gerindra. Pernyataan itu sontak membuat publik tercekat. Betapa tidak, seorang pemimpin partai yang pernah secara frontal mengkritik Prabowo, kini disebut oleh Prabowo sendiri ingin bergabung dengannya. Apakah ini tanda bahwa PSI telah kehilangan arah ideologisnya? Atau, seperti yang diyakini sebagian kalangan, PSI hanya sedang mencari pelampung kekuasaan demi eksistensi politik di tengah persaingan yang brutal? Apapun jawabannya, narasi ini menunjukkan betapa cepat dan drastisnya transformasi politik bisa terjadi di Indonesia. Prabowo, dari tokoh yang dijauhi oleh kalangan muda progresif, kini menjadi magnet bagi partai-partai yang dahulu menggambarnya sebagai ancaman demokrasi. Sementara PSI, yang lahir dengan semangat anti-politik tua dan menjunjung politik bersih, kini berada dalam pelukan tokoh yang pernah mereka sebut pembohong. Tentu, politik adalah seni kemungkinan. Tetapi ketika prinsip-prinsip dikorbankan atas nama strategi, maka yang tersisa hanyalah kemasan tanpa isi. Demokrasi kita bisa kehilangan daya kritis jika partai-partai seperti PSI memilih untuk menelan kembali ludah mereka sendiri, demi sekadar mendapatkan tempat di meja kekuasaan. Penghargaan kepada Prabowo sebagai pembohong, kini bukan hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga cermin bagi publik, bahwa dalam politik, seringkali tidak ada kebenaran abadi, hanya kepentingan yang berganti-ganti baju. Cara Prabowo menjatuhkan Grace Natali, aib di tengah panggung politik. Dalam sebuah pembukaan pidato politik yang ditunggu-tunggu, Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyampaikan kalimat yang di permukaan tampak ringan, penuh canda, namun sesungguhnya adalah tamparan keras dan terencana. Di hadapan peserta kongres partai, para petinggi politik, dan jutaan rakyat yang menonton lewat siaran televisi, Prabowo mengungkit peristiwa yang mungkin ingin dilupakan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. "Ingat gak dulu telponan?" katanya sambil tertawa. Tapi tawa itu membawa beban politik yang berat, aib. Kalimat itu bukan sekadar nostalgia. Ia adalah senjata. Prabowo sedang memainkan satu jurus klasik dalam politik, membuka aib lawan di ruang publik untuk melemahkan kredibilitasnya, bahkan dari dalam barisan sendiri. Dengan menyebut bahwa Grace Natali dulu hampir masuk Gerindra, Prabowo sedang memosisikan Grace sebagai seorang politisi yang pernah ragu, pernah hampir berpaling, dan, dalam bahasa politik, pernah ingin mengkhianati partainya sendiri. Dalam dunia politik, keinginan pindah partai bukan perkara sepele. Partai bukan sekadar organisasi, tapi wadah ideologi, solidaritas, dan identitas. Ketika seseorang berpikir untuk berpindah, apalagi dari satu kutub ke kutub yang lain, maka sesungguhnya ia sedang mempertaruhkan loyalitas dan kepercayaan publik. Di mata kader dan simpatisan PSI, ungkapan Prabowo itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk kesetiaan Grace. Bukankah ia sekarang adalah simbol utama PSI? Bayangkan bila simbol itu ternyata pernah hampir menjadi bagian dari musuh. Dalam politik Indonesia yang semakin pragmatis, perpindahan partai bukan hal asing. Namun yang membedakan adalah narasi. Siapa yang pertama membongkar, siapa yang mengendalikan cerita, dan siapa yang menjadi korban. Dalam hal ini, Prabowo tampaknya paham betul panggung mana yang paling strategis untuk memukul. Bukan di ruang sidang, bukan lewat media, tapi langsung dalam forum akbar partai, tempat di mana ia adalah tuan rumah, dan Grace adalah tamu yang tak bisa berkutik. Pernyataan itu menjatuhkan Grace bukan hanya di hadapan lawan politik, tetapi juga di hadapan koalisi sendiri. PSI yang selama ini berupaya menampilkan diri sebagai partai muda, bersih, dan konsisten, kini harus berhadapan dengan narasi bahwa salah satu tokoh utamanya pernah hampir berlabuh ke partai lain. Bagi Prabowo, ini adalah cara halus tapi mematikan untuk menegaskan dominasi, bahwa dalam dunia politik, bahkan sekutu pun bisa ditampar, jika dirasa mulai membahayakan atau mencoba terlalu dekat dengan cahaya. Lalu, apa motif Prabowo?
Bisa jadi ini adalah sinyal bahwa PSI terlalu ingin mencuri panggung, atau bahwa Grace terlalu sering tampil seolah membawa moral tinggi dalam koalisi yang sedang dibentuk. Atau barangkali Prabowo hanya ingin mengingatkan bahwa di dunia politik, semua orang punya masa lalu, dan masa lalu itu bisa menjadi senjata kapan saja. Prabowo telah menunjukkan satu hal, kekuasaan bukan hanya soal jabatan, tapi juga tentang siapa yang mengendalikan narasi. Dan dalam narasi itu, menjatuhkan lawan tak harus lewat konfrontasi keras, cukup dengan mengungkit satu momen pribadi di tengah keramaian. Maka, panggung politik bukan hanya soal siapa yang bicara lebih lantang, tapi siapa yang bicara dengan lebih strategis. Dan kali ini, Prabowo lah yang menang. Asteris asteris asteris.